Ya, halo, selamat datang di Pertama Kesetuju.com channel. Dalam video singkat kali ini saya mau beropini mengapa Yamaha 125Z atau Yamaha 125ZR sangat dinanti-nanti oleh bikers Indonesia. Tapi sebelum jauh membahas ke sana, saya mau cerita kalau Yamaha 125ZR sudah tidak diproduksi lagi oleh Yamaha Malaysia. Jadi kubur saja impian itu. Jadi gini, Yamaha 125ZR ini adalah motor bebek 2 tak kopling bermesin 125cc yang merupakan adik dari Yamaha F1ZR, dan motor ini diharapkan masuk Indonesia. Meskipun sampai disuntik mati pun, ini motor tidak masuk secara resmi di Indonesia. Lanjut, motor ini motor bebek 125cc 2 tak yang kencang dan sangat digemari di Malaysia. Namun karena tahu sendiri ya, motor 2 tak itu emisinya berat, otomatis ya mau gimana lagi harus disuntik mati demi biar tetap Yamaha Malaysia tetap bisa jualan, ya harus produksi motor yang sudah lulus Euro 3 kalau nggak Euro 4 sekalian. Jadi ya motor 2 tak berat. Kita lanjut pada bagian desainnya motor bebek, sporty, terus keren, mesinnya ya seperti itu, sangar, apalagi versi varian MotoGP atau varian terakhir ya, Movistar Special Edition 2017 seperti foto-foto yang tampil ini. Tampak depan ya bagiku mirip kayak Satria Hiyu, karena ini memang musuhnya Satria Hiyu di sana. Tampak depan kanan juga sangar, peleknya racing, headlampnya ada visornya, terus cakramnya depan lebar. Mesinnya sendiri adalah mesin tegak berpendingin udara sepoi. Terus tampak kanan depan, kanan samping kanan juga keren. Tampak belakang ya sporty, dengan ini lampu belakangnya nggak putih ya, ini merah tetap, cuma mikanya bening aja tapi LED-nya putih. Terus apa namanya? Ini LED atau bohlam ya, saya kurang tahu, karena saya tuh bertemu motor ini bukan di Indonesia tapi di Malaysia sana pas nonton MotoGP. Saya seringnya nonton ini di parkiran ya, teronggok aja udah kayak motor biasa aja, kayak Beat tuh parkir itu aja. Terus keren sih yang versi Movistar ini, yang Eneos ya, ada logonya Eneos, keren. Spionnya spion Yamaha Vision Lightning, jadi spionnya baru. Untuk tampak kiri mesinnya memang seperti itu, bulat, nggak ada kipasnya setahu saya. Ini bukan kayak Avis Air, ini pendinginnya memang cuma ada sepoi-sepoi dari depan. Suspensi depan teleskopik, suspensi belakang monoshock dengan swing arm baja kotak. Ini sporty. Terus tampak depan kiri ya seperti ini. Mesinnya kelihatan banget ya, ini mesin 125cc 2 tak. Lantas mengapa motor ini menarik ya? Karena nggak ada di Indonesia. Yamaha Indonesia nggak produksi maupun import. Ini nggak masuk Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh kalau lihat tetangga itu, memang rumput tetangga itu lebih hijau. Jadi wah, ini keren nih motor kalau masuk Indonesia. Biasanya gitu, karena motornya nggak ada di Indonesia. Yang kedua karena motornya 2 tak. Karena memang 2 tak lagi booming. Jadi motornya memang andai saja motor ini masuk Indonesia, Yamaha 125ZR ini masuk Indonesia, pasti laris katanya. Duitnya sopo itu. Terus motor ini memang khusus hobi ya, jadi tidak untuk khalayak, mengingat harga motor ini dulu cuma 30 jutaan di Malaysia off the road. Misalkan kita on the road kan ya sekitar 40 jutaan. Ya lumayan mahal sih. Ada pajak, ada biaya registrasi jalanan, ada asuransi, dan tetek bengek ya, kalau di Malaysia itu banyak biaya-biaya. Terus saya mendapatkan info terbaru dari seorang pemirsa blog Pertama Kesetuju.com, Datuk siapa lupa, orang Malaysia pokoknya. Intinya motor ini harganya sekarang 13.000 ringgit atau harganya 45 juta rupiah off the road, karena saking langkahnya ya motor ini udah discontinue, dan yang masih mulus-mulus itu harganya segitu, 45 juta rupiah. Wadalah, mantep. Meskipun kalah heboh dari Indonesia. Yamaha 125ZR di Indonesia itu ada yang jual 85 juta men. Lebih konslet lagi lah. Jadi yang menarik ya, karena 2 tak langka, yaitu nggak ada di Indonesia. Jadi orang-orang seakan-akan wah ini andekan masuk Indonesia harganya pasti laris manis. Piye harganya segitu. Tentu ini motornya memang menyasar kalangan eksklusif, dan saya kurang tahu kenapa Yamaha Indonesia tidak mengimpor ini dari Malaysia. Mungkin harganya nggak masuk akal aja kalau impor.
Terus kalau produksi sendiri ya biaya investasi alat produksinya akan lebih mahal dari keuntungan atau profit. Bagaimana kalau CKD belinya CPU terus dipateli itu terus masuk ke Indonesia? Mungkin kalau kuotanya ada bisa jual 10.000 unit mungkin bisa ya, tapi kalau jualannya cuma 100 unit itu kan berat. Tidak masuk biaya ekonomis. Nah, kita lanjut pada bagian, udah jelas ya kenapa motor ini menarik ya, karena nggak ada di Indonesia, terus harganya memang mahal, terus ini 2 tak bebek yang sangat dan kencang. Kita lihat spesifikasi teknis dari motor 2 tak terakhir dari Yamaha Malaysia dan mungkin terakhir dari Yamaha Asia ya, karena 2 tak udah mulai jarang sekali sekarang, udah emosinya berat. Yamaha RX King aja 2008 dihidupin lagi terus hilang kan, udah, karena emang emisinya berat. Motor 2 tak terakhir selalu Kawasaki Ninja di Indonesia, Ninja 2 tak itu. Spesifikasi dari Yamaha 125ZR Movistar ya, saya ngomongnya Movistar karena ini versi paling mahal dan ikonik. Terus versi dada alias versi perpisahan. Mesinnya adalah 124,3 cc air cooled single cylinder 2 tak. Bornya 53,8 mm dengan stroke-nya 54,7 mm alias overstroke. Rasio kompresinya lumayan kecil, 6,5 banding 1 ya, khas motor 2 tak kecil-kecil gini. Ini kompresi primer atau sekunder ya 2 tak, lupa. Ada 2 kalau kompresi motor 2 tak itu, ada yang di ruang bakar dan di ruang bawah keruk as. Kompresi dari sini cuma 6,5 banding 1 ini, tapi cocoknya memang pakai bensin oktannya yang lumayan tinggi, 92 lah. Terus powernya motor 125 cc ini lumayan menarik ya, lebih kencang dari MX King, yaitu 17,16 horsepower pada 8000 Rpm. Jadi motornya ini kencang. Untuk torsinya juga lumayan ya, karena ini overstroke, yaitu 16,1 Nm pada 7500 Rpm. Motornya kencang. Kapasitas oli sampingnya adalah sama dengan Yamaha F1ZR, yaitu 1,2 liter atau 1200 cc. Terus yang menarik dari motor 2 tak ini adalah penggunaan CDI dengan nama Ignition System Digital Advanced Magneto Tube. Saya malah baru dengar. Kita lanjut pada bagian sistem oli sampingnya, yaitu pakai Yamaha Auto Loop. Jadi nggak perlu nyampur oli samping ke bensin. Kita lanjut pada bagian gearbox. Dia udah pakai 6 speed, 1 N2 3 4 5 6, tidak rotari. Terus ada yang namanya kopling basah dengan multi plat. Jadi ini gearboxnya direndam oli. Oli mesinnya atau oli gearboxnya sendiri setahu saya 800 cc ya kalau bebek. Dimensi dari Yamaha 125ZR. Panjangnya 1,9 meter. Ini motornya lumayan panjang. Saya lihat tuh motornya, ini kok motornya dowo gitu kan, panjang itu. Terus lebarnya 675 mm, tingginya 1040 mm sampai spion itu. Terus tinggi joknya lumayan rendah atau tinggi ini? Rendah lah, pendek, lumayan pendek, yaitu 72,5 cm, nggak tinggi-tinggi banget. Terus jarak as rodanya itu 1250 mm atau 125 cm atau 1,25 meter. Untuk ground clearance atau jarak terendah ke tanahnya adalah 135 mm. Terus bobot basah motor ini spesial. Mesin 125 cc, power 17 HP, bobotnya basah cuma 106 kg. Otomatis motornya ini memang ngacir kenceng. Kalau pemirsa tahu atau pernah nonton MotoGP di Sepang, kita pulang naik lewat jalan itu, motornya 125Z itu kenceng, keren, kenceng emang 2 tak, bebek ngebut di sana, di jalan tolnya Malaysia, di pinggir tapi nggak di tengah ya, nggak boleh di tengah. Untuk rangka Yamaha 125ZR menggunakan twin tube frame. Twin tube lo bayangin, udah ala-ala Delta Box, tapi bukan Delta Box, cuma kayak twin spar gitu. Ya, sebut saja Delta Box-nya bebek gitu. Untuk kapasitas tangki bensinnya 5,5 liter. Lumayan. Rem depan belakangnya pakai single disc brake hidrolis cakram. Suspensi depan teleskopik, suspensi belakang unit swing. Untuk ban depannya kecil ya, 70/90 ring 17. Untuk ban belakangnya juga kecil, yaitu 80/90 ring 17. Dan sebagai edisi perpisahan, Yamaha
Yamaha Malaysia itu menjual Yamaha 125ZR edisi Movistar MotoGP replika yang hanya ada. Ya banyak sih. Unitnya cuma 5.000 unit. 5.000 unit itu banyak sebagai edisi perpisahan dan ini diborong habis-habisan. Jika pemirsa beli motor itu di Malaysia mendapatkan semacam bingkisan khusus yang berisi mindset itu kayak apa ya? Kaos kaki tapi di tangan. Saya nggak paham sebutannya apa. Terus dapat sertifikat pembelian eksklusif. Kamu nomor 7 ya loh dari 5.000 konsumen itu kan bangga banget tuh 5.000 misalnya. Terus dapat apa meneh ya? Kok malah lupa ya. Intinya dapat eksklusif seperti itu yang menarik dan udah itu aja cerita singkatku mengenai Yamaha 125ZR kenapa menarik bagi bikers Indonesia. Tapi sekali lagi kubur saja impian itu karena motor ini udah nggak diproduksi di Malaysia. Kalaupun mau diproduksi lagi ya mahal, apalagi kalau udah injeksi dan Euro 4 atau Euro 3 itu mahal sekali, bisa ratusan juta. Ini 100 juta lah katakanlah. Tentu makin nggak make sense bagi orang-orang YouTube, ngomongnya nggak make sense, nggak masuk akal harga segitu untuk bebek ya mahal. Oh ya, Yamaha 125ZR Movistar edisi terakhir juga dapat kaos spesial limited edition. Udah itu aja. Udah. Apa unek-unekmu mengenai Yamaha 125ZR ini bisa ditinggalkan di kolom komentar bawah. Kenapa sangat menarik ya, sangat diminati oleh biker Indonesia ya, karena nggak ada di Indonesia, harganya mahal, ini eksklusif, rare di Indonesia. Terus 2 tak bebek yang memang lagi booming. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan mengenai video ini bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jika ada pemirsa yang punya Yamaha 125ZR bisa diceritakan di kolom komentar reviewnya bagaimana. Kalau ada test ride kabar-kabar ya. Saya tuh penasaran naik motor 2 tak. Saya pertama kali motor 2 tak itu malah kemarin tuh 2020 naik Evan ZR Banci milik temanku Om Rian yang sudah dimodif full clutch. Videonya di pojok kanan atas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau belepotan karena saya itu bikin video ya seperti ini. Nggak pakai script, nggak pakai apa, cuma asal ngomong aja. Kemungkinan pemirsa akan bingung dengan bahasa-bahasa teknis yang sudah saya utarakan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Yamaha semakin di depan kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia Hong Leong itu apa ya? Lupa aku. Hong Leong, a member of Hong Leong Group. Slogannya, oh kalau Yamaha Rev Your Heart.